Halo guys, kembali lagi ke saya. Hari ini saya akan memberitahu 10 anime rekomendasi yang dimana karakter utamanya memiliki mata yang mempunyai kekuatannya luar biasa. Tapi alangkah lebih baik jika sudah menonton video ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena dengan mencet tombol tersebut, kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan selamat menonton. Yang ke-10, Tegami Bachi, menceritakan setelah ibunya diambil darinya dan setelah kehilangan segalanya yang dia sayangi, Lexei sekarang menjadi tukang pengirim surat yang ditugaskan oleh Ghost Sweet yang bernama Surat B. Karena masalah mereka sama, akhirnya mereka berdua menjadi teman, yang menyebabkan Lex menyadari apa tujuan dia di dalam hidup adalah memberikan orang yang paling dia sayangi di dalam bentuk surat, seperti yang dilakukan oleh Ghost, temannya sendiri. Yang ke-9, Rental Majika. Dikarenakan ayahnya menghilang, Itsuki Iba telah mengambil alih bisnis keluarga, sebuah pelayanan pengobatan sihir. Pegawai keluarga mereka sihir yang tak terhitung dan supernatural lainnya menjadikan perintah mengirim mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sistem penyihir. Sebagai seorang presiden, Itsuki sekarang harus tangguh dan dapat diandalkan, tapi ada salah satu masalah di sana. Dia seorang pengecut. Juga dalam tugas untuk memfokuskan bisnis keluarga, dia harus berhubungan dengan pegawai yang mana lebih sulit daripada di atasnya karena kepribadiannya. Tapi bukan hanya dia harus berurusan dengan pegawainya, dia juga harus berurusan dengan orang yang mengancam bisnis keluarganya. Yang ke-8, Kuroshitsuji, bercerita tentang Ciel Phantom Mist yang merupakan generasi terakhir dari keluarga Phantom Mist. Ciel memiliki masa lalu yang suram. Orang tuanya dibunuh beserta cipiraannya, bahkan mansion tempat tinggalnya mereka dibakar habis. Ciel diculik dan dijual ke tempat para pemuja iblis untuk dijadikan sebagai sesajen pemanggil iblis. Mati itu merupakan masa yang suram baginya. Namun suatu ketika terdapat seorang iblis yang menawarkan perjanjian kontrak dengannya untuk membantu Ciel membalaskan dendam dengan membunuh orang-orang yang bersalah kepada dirinya, hingga berjanji akan menemukan orang yang menjadi dalang dari kematian orang tuanya. Yang ke-7, Alpha Zero, bercerita pada tahun 1972, misi Apollo 17 menemukan Hypergate ke Mars pada permukaan bulan. Setelah mendarat, astronot menemukan sebuah peralatan kuno yang kemudian disebut sebagai Alt-Noah, memberikan astronot status super segera setelah banyak manusia telah pindah ke Mars dan telah berganti status menjadi warga bumi dengan nama Mars. Setelah itu, seorang putri dari kerajaan Mars turun ke bumi dalam upaya untuk menciptakan sebuah perjanjian perdamaian antara kedua planet. Akan tetapi, perang pecah antara bumi dan Mars. Tentara Mars mulai turun dari langit, mengendarai Alt-Noah Drive, berniat membasmi kemanusiaan di bumi. Yang ke-6, The Gray Man, menceritakan akhir abad ke-19, Alan Walker resmi bergabung dengan organisasi pengusir iblis yang menghancurkan makhluk yang dikenal sebagai Akuma, senjata mekanik yang dibuat oleh Millennium Array dengan jiwa penderitaan orang mati. Helen memiliki kedua mata tertutup dan senjata anti Akuma di lengannya. Kekuatannya disebut Innocence.
hadiah yang diberikan kepadanya oleh dewa. Ellen bersama dengan sama pengusir iblis harus menghentikan Millennium Early yang dapat menyebabkan kehancuran dunia. Yang kelima, Code Geass, bercerita tentang Lilios Lamprecht. Kita sebut namanya El aja lebih supaya mudah. Tampaknya adalah seorang pemuda biasa, namun ia sesungguhnya adalah Pangeran Britania yang dibuang oleh sang ayah setelah kematian ibunya. El akhirnya hidup berdua bersama sang adik, Lunali, yang menjadi buta dan lumpuh setelah menyaksikan kematian sang ibu. Dipenuhi niat berdendam pada sang ayah, El bersumpah di depan sahabatnya bahwa ia akan menghancurkan Britania dengan tangan sendiri. El akhirnya bertemu dengan gadis misterius bernama CC yang memberikan kekuatan misterius bernama Geass Power of the King. Yang keempat, Mao Shenso. Dalam cerita penyair modern, Takashi Nanase adalah seorang anak SMA biasa yang memiliki masa lalu yang mengerikan. Karena keadaan tertentu, ia membentuk perkumpulan palsu dengan beberapa teman masa kecilnya yang bernama Kurumi Soshima. Tetapi ia tetap menjalani kehidupan normal. Namun suatu hari, dia didatangi oleh seorang gadis bernama Mui Aiba dengan seragam yang belum pernah dia lihat sebelumnya di kampus sekolahnya. Pertemuan ini mengubah takdir Takeshi sepenuhnya. Mui menceritakan Takeshi bahwa dia adalah seorang penyihir, dan dia meminta maaf karena merubah Takeshi menjadi seorang penyihir. Takeshi menghadapi para penyihir dari dunia di mana penyihir hidup dan dunia di mana manusia hidup. Yang ketiga, Charlotte. Cerita ini berpusat pada seorang cowok yang bernama Yo Tasaka yang mempunyai kemampuan khusus, yaitu dapat memasuki tubuh orang hanya dalam waktu 5 detik. Awalnya, Yo menggunakan kemampuannya itu untuk melakukan hal tidak penting, seperti untuk mencontek, mencuri hati untuk gadis yang dia sukai, atau untuk memasuki sekolah yang ia impikan. Secara tepat juga, ia direkam oleh Naoto Mori yang memiliki kemampuan untuk hilang di depan musuhnya. Dan ia memaksa Yu untuk pindah di akademi di Hoshino dan bergabung anggota OSIS. Di sana, ia bergabung dengan beberapa orang baru seperti Takajoujo Jiro, seorang yang mampu bergerak dengan kecepatan tinggi tapi tidak terkendali. Dan tujuan anggota OSIS di sana adalah untuk mengamankan supaya tidak terekspos oleh organisasi luar. Yang kedua, Densetsu no Yusa no Densetsu, bercerita tentang Alpha Stigma, dikenal sebagai mata yang bisa menganalisa semua jenis sihir. Namun mereka lebih dikenal sebagai mata terkutuk yang hanya bisa membawa kehancuran dan kematian orang lain. Ryan Ngerlut, penyihir, berbakat dan juga pembawa Alpha Stigma, dulunya adalah murid Akademi Penyihir Roland Empire, sebuah sekolah elit yang didedikasikan untuk melatih penyihir dengan tujuan militer. Namun setelah banyak teman sekelasnya meninggal dalam perang, dia membuat sumpah untuk membuat negara ini menjadi tempat yang lebih aman dan damai, dengan sesama korban selamat dan sahabat. Pertama, Kekai Sensen. Cerita berfokus kepada Watts Leonardo. Dia adalah pemuda yang pindah ke New York City karena segudang alasan. Leonardo yang memiliki hobi sebagai fotografer, suatu hari kameranya dicuri oleh super monyet supersonik.
Itu menyebabkan dirinya mengejar monyet tersebut dan berakhir di markas milik Libra. Tapi karena monyet tersebut memiliki semacam transmisi yang dipasang oleh orang jahat, sebuah monster tiba-tiba muncul di atas dalam markas tersebut dan menyebabkan kekacauan di sana. Beruntung Leonardo memiliki kekuatan Good Eye mengatasi kekacauan tersebut bersama dengan salah satu anggota Libra di sana. Sejak saat itu, Leonardo bergabung dengan Libra. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kritik atau saran untuk video ini atau video selanjutnya, jangan lupa komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.